Ya, teknologi informasi komunikasi menjadi konten kreator cerdas dengan blog dan vlog. Ya, ini sudah Bapak jelaskan sebelumnya, Bapak hanya menjelaskan ulang agar kita lebih paham lagi. Tapi ada yang membedakan di sini. Kita akan menggunakan konsep berpikir komputasional dan juga literasi digital. Sebelum Anda bilang kenapa sih Bapak ini menyusahkan terus gitu ya, sebelum itu sabar ya. Untuk apa mesti berpikir komputasional? Apa itu literasi digital? Bapak ambil dari berpikir komputasional. Berpikir komputasional adalah konsep ya, di mana kita menggunakan cara komputer ya menyelesaikan sebuah masalah. Ya, kita mengadopsi cara komputer itu. Agar apa? Agar semua kerja kita cepat selesai dengan ketentuan yang sudah kita buat gitu ya. Kita sudah punya plan, akan sesuai dengan plan atau rencana gitu ya. Sedangkan literasi digital, karena kita berhubungan dengan konten, ya, berarti kita perlu yang namanya literasi digital karena konten itu basisnya digital, mau itu vlog dan juga blog. Nah, di literasi digital ini kita akan memahami tentang privacy data, keamanan dan lain-lain. Ya, kita pahami dulu bagian yang pertama. Nah, jadi tujuan pembelajaran ini hampir sama dengan yang ada di buku pagi kita, cuma Bapak kembangkan kembali. Sama ya, dikembangkan ya. Jadi yang pertama, siswa mampu menjelaskan konsep, fungsi dan jenis blog. Ini sudah kalian pahami. Ya, jenis blog itu seperti apa, definisi blog itu seperti apa, blog juga seperti apa. Ya. Kemudian siswa mampu menerapkan berpikir komputasional seperti dekomposisi, abstraksi, ataupun pengenalan pola dalam merancang dan merencanakan. Jadi kita pakai berpikir komputasional untuk membantu kita membuat konten yang bagus, ya, berkualitas dan juga pengerjaannya cepat, efisien. Nah, ya. Kemudian siswa mampu mengaplikasikan prinsip literasi digital yang berikut tentang etika, keamanan, hak cipta dalam membuat atau mempublikasikan konten. Nanti kita akan bahas lebih detailnya. Kemudian yang terakhir, siswa mampu membuat blog atau blog sederhana menggunakan platform gratis seperti WordPress, Blogger atau YouTube. Dalam hal ini, blog kita menggunakan YouTube, sedangkan untuk blog kita menggunakan Blogger dan video. Bagi yang akhirnya tidak bisa membuat Blogger, gitu ya. Nanti akan Bapak tunjukkan contoh-contohnya, ya. Jadi di sini dikatakan bahwa blog itu adalah jurnal online yang berisi tulisan, gambar, atau video. Biasanya berupa catatan pribadi atau membahas topik khusus. Dalam hal ini kita membahas topik tentang apa tugasnya? Referensi, gitu ya. Nah, sedangkan vlog itu berfokus kepada video konten lamanya. Ya, itu hanya pembedaannya. Ya. Jadi isi yang lebih lengkapnya sebenarnya di blog. Karena di blog itu juga kita bisa sisipkan video, gitu ya. Sedangkan vlog itu adalah konten utamanya dalam video, ya. Kemudian kita akan lanjut. Kenapa kira-kira kita harus menggunakan berpikir komputasional? Ya, kenapa kira-kira kita berpikir komputasional untuk membuat blog atau vlog? Karena butuh yang namanya perencanaan. Semuanya harus direncanakan. Ya, jadi kita akan melakukan perencanaan menggunakan konsep berpikir komputasional. Seperti apa kira-kira? Seperti ini. Ya. Jadi Bapak sudah bagi dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi dan juga algoritmanya. Apa dekomposisinya, apa pengenalan polanya, apa abstraksinya dan juga apa algoritmanya. Kira-kira ya. Jadi kita masuk ke dekomposisi, memecah masalah besar menjadi bagian-bagian yang lebih mudah dikelola. Gitu ya. Dalam pembuatan sebuah konten, tentu itu sebuah konteks masalah yang besar. Ya, apa masalahnya seperti apa? Masalah utama itu ada dua, ya, device atau alat kita ataupun ide. Ya, kalau kita tidak punya ide, kita punya device, ya percuma saja. Ide itu sulit ditemukan, ya, apalagi dengan sekarang itu yang konten-konten itu sudah ada banyak, ya. Jadi dalam dekomposisi Anda harus bisa menentukan kira-kira yang mau Anda buat. Contoh kita ambil konteks blog. Anda membuat blog tentang apa? Ya. Kemudian target pembacanya siapa? Ya. Kemudian langkah-langkahnya seperti apa pembuatannya? Yang agar pembuatan blognya lebih cepat, gitu ya. Kalau untuk pengenalan polanya sendiri,
mencari kesamaan atau pola pada konten-konten tertentu yang sudah ada, gitu ya. Karena blog dan vlog itu bukan sesuatu yang baru, yang artinya sudah ada ratusan bahkan ribuan vlog di luar sana yang bisa Anda lihat, yang bisa Anda tonton sebagai referensi untuk membantu Anda membuat blog atau vlognya, gitu ya. Yang artinya bahwa Anda bisa melihat pola yang sering mereka gunakan, seperti apa bahasa pembukaan mereka, ya, seperti apa judul yang mereka buat agar itu menarik perhatian audiensnya atau penontonnya, seperti itu ya. Kemudian yang ketiga, abstraksi, fokus pada informasi yang penting dan mendapatkan detail yang kurang relevan. Nah, ini masuk pada intinya. Kita ambil dalam konteks blog. Ketika kamu sudah mendapatkan ide, kamu harus menentukan, ya, apa pesan utama yang ingin kamu sampaikan di blog. Ya, kamu sudah punya ide kita tentang referensi. Apa sebenarnya yang mau kamu sampaikan tentang referensi tersebut? Apakah hanya informasi tentang apa yang referensi? Apakah sekedar itu? Atau forensik kamu jelaskan, tujuan forensik kamu jelaskan, isi forensik kamu jelaskan. Itu tergantung apa pesan utamanya, apa yang kamu ingin sampaikan. Kemudian siapa target penontonmu? Dalam hal ini target penonton kita apa sebenarnya? Target audiens kita sebagai pembuat blog atau vlog tentang forensik itu apa? Apakah hanya terbatas sebagai seorang pelajar, orang tua dari SKK, atau bagaimana? Apakah bisa orang lain menonton ataupun membaca blogmu? Apakah relevan sama mereka? Ini yang pertama. Bisa, tapi relevan nggak sama mereka? Kadang tidak relevan karena kita tidak menyesuaikan informasi tersebut untuk umum. Jadi harapannya informasi yang ada di blog itu harus bisa diterima semua orang, semua usia. Ya. Kemudian, ya, apa tujuannya? Ya, apakah hanya untuk hiburan atau memberikan informasi? Tujuan kita apa? Hiburan atau informasi? Hiburan atau informasi? Informasi. Hiburan. Dua-duanya. Nah, dua-duanya. Kita mau menyampaikan informasi tentang forensik secara apa namanya? Yang lebih interaktif, yang menghibur, tidak membosankan. Karena kita ingin membuat penonton interest dengan video kita, gitu ya, ataupun blog yang sudah kita buat, artikel yang sudah kita buat. Paham? Ya, bukan cuma hiburan atau bukan cuma informasi, tapi dua-duanya kita kombinasikan, ya. Kemudian juga boleh, menginspirasi juga boleh. Karena kenapa? Karena di event forensik ini kan ada kegiatan perlombaan, itu bisa menginspirasi orang-orang juga agar lebih banyak terlibat dalam event-event sekolah, gitu ya. Kemudian yang terakhir, setelah kita rangkum semuanya mulai dari komposisi, pengenalan pola, abstraksi, baru kita masuk ke algoritma, ya, membuat langkah-langkah yang berurutan untuk menyelesaikan tugas, ya. Barulah kita eksekusi dia di algoritma, step by step seperti apa, ya, gitu ya. Sampai di sini. Ada yang bertanya tentang pembuatan blog atau vlog menggunakan konsep berpikir komputasional, dan kita masuk ke literasi. Gampang ya, nanti kalau ada yang mau ditanya boleh bertanya kembali ya. Kita lanjut. Ini masuk kita ke tahap yang menjadi salah satu paling penting apalagi di zaman sekarang ya. Jadi kalau kamu adalah kreator, jadilah kreator yang bertanggung jawab dalam hal bahwa menjadi konten kreator itu berarti kamu punya kekuatan untuk menyebar informasi. Informasi apapun bisa kamu sebarkan. Mau itu informasi benar, mau itu informasi salah, mau itu informasi yang menjerumuskan seseorang, boleh saja. Ya, tapi dalam konteks kalian itu harus menjadi konten kreator yang bijak. Ya, inilah peran literasi digital. Kita pahami dulu apa itu literasi digital. Oke, jadi literasi digital itu perannya sangat penting dalam aturan main di dunia digital. Bapak buat beberapa poin pentingnya saja. Sebenarnya ada banyak lagi penjelasannya. Yang pertama tentang hak cipta. Jangan asal coba gambar atau musik dari Google menggunakan sumber yang bebas lisensi. Bapak sudah melihat beberapa karya kalian, film pendek ya, tentang film yang terakhir yang horor itu, yang pemeran itu si
Shopee kalau nggak salah ya. Itu kelima ya. Oh, ya, Ya kalau kan buat beberapa kelompok buat klipnya sendiri. Nah di situ Bapak lihat ada banyak backsoundnya. Pertanyaannya apakah backsound tersebut bebas dari lisensi? Apakah itu bebas digunakan atau memang beberapa backsound itu memang punya orang yang punya lisensinya sendiri? Punya orang ya? Tapi memang karena cuma kita yang melihat, karena cuma kita yang menonton itu tidak masalah. Karena tidak kita komersialkan gitu ya, hanya kebutuhan dalam belajar. Ibaratnya Anda seorang konten kreator sudah punya banyak pengikut, sudah terkenal, Anda ingin membuat sebuah konten yang basisnya komersial agar bisa dapat AdSense, penghasilan dan lain-lain. Kalau Anda menggunakan musik orang, apakah boleh? Tidak boleh. Ya, nanti itu akan kena ya, kena suspend dan Anda tidak akan bisa mendapatkan penghasilan. Karena apalagi YouTube sekarang itu punya aturan yang ketat, gitu ya. Jadi ada banyak sebenarnya, bukan cuma dalam musik, gambar juga seperti itu. Ada beberapa penyedia gambar ataupun audio yang bisa juga kita pakai. Contohnya Amplas ataupun YouTube audio. Jadi ini gratis, ya, gratis. Dan bukan cuma hanya ini, ada banyak internet yang menyediakan layanan bebas pakai. Ya, lisensinya bisa kita pakai untuk kebutuhan pribadi ataupun komersial, gitu ya. Itu yang pertama tentang hak cipta. Jadi kita harus benar-benar paham dulu tentang hak cipta ini. Ya jangan asal membuat konten, mencopot informasi dari sumber yang orang lain punya. Ya, kalaupun Anda memakai sumber dari punya orang, ya buatkan penjelasan dari mana kamu ambil. Ya, boleh. Apakah boleh kita mengambil video YouTube orang, ya cuplikannya beberapa detik untuk membantu di konten kita boleh, tapi harus berdasarkan sumbernya dari mana kamu. Ada aturan-aturan penulisannya, ya. Kemudian etika, berbicara dengan sopan, jangan menghina ataupun menyebarkan kebencian. Etika ini yang dimaksud, kalau kan sudah sampaikan sebelumnya bahwa pembuatan blog ataupun vlog ini tidak harus menggunakan bahasa formal. Sudah jelas bahasa mereka. Gunakan bahasa sendiri, tapi kita jangan menjaga berbicara dengan sopan. Tetap harus sopan. Menjaga etika, ya, walaupun menggunakan bahasa yang bukan formal, gitu ya. Boleh saja, boleh, karena memang kalau kita membuat vlog yang formal itu kurang menarik untuk apalagi anak-anak zaman sekarang, karena target kita kebanyakan belajar, gitu ya. Tidak menarik, ya. Boleh menggunakan bahasa kalian, ya, tapi harus sopan. Ya, menjaga etika, ya. Etika ini bukan cuma hanya dalam penuturan bahasa, ya. Penampilan juga harus, ya. Kalian sudah pasti tahu itu. Kemudian fakta dan hoax, ya. Pastikan informasi yang kamu bagikan itu benar dan bukan berita bohong. Ya, jadi informasi yang Anda buat di blog itu, ya, harus ada sumber jelasnya dari mana kamu ambil. Ya, ada sumber jelasnya dan bisa dipertanggungjawabkan sumbernya. Kalau kamu membicarakan sesuatu fakta atau tidak faktanya seperti apa, itu kan sesuatu yang nggak boleh main-main, ya, harus ada sumbernya, ya. Kemudian untuk keamanan sendiri, keamanan ini kepada konteks individu, ya, artinya Anda harus bisa menjaga keamanan akun Anda, ya, dengan password, kemudian jangan bagikan data pribadi. Ini sudah kita bahas sebelumnya, ya. Sampai sini ada yang mau ditanya? Ya, silakan, Jangan pakai suara yang udah dilisensi gimana? Cara pakai suara yang sudah dilisensi, Kayak minta izin atau tulis kredit atau gimana? ada beberapa. Kalau memang tujuannya bukan komersial, ya, bisa kita pakai. Tapi buatkan dia di deskripsi bahwa kamu menggunakan musik dari artis ini, sematkan juga linknya. Tapi kamu tidak bisa buat iklan. Contoh gini, di YouTube itu pendapatan terbanyak itu dari iklan atau AdSense. Kalau kamu menggunakan musik, contoh musik, bagi saya kita ambil contohnya. Yang baru-baru ini yang viral itu kan si yang streamer gamer itu yang game Upin Ipin yang terbaru, dia apa namanya, dia streaming berjam-jam gitu ya untuk videonya. Dia pakai game itu karena di game itu kan ada musiknya kan. Ternyata karena hak cipta, akhirnya siapa itu beda ya, saudara. Jadi seberapa banyak pun penghasilan dari video saudara itu tidak bisa diambil. Itu akan masuk ke yang punya musik. Kebetulan yang punya musik itu pihak
studionya animasi Oh, gitu ya. Jadi walaupun ya sudah kamu buat di semakan nanti kamu tidak masuk dulu, kamu tidak akan bisa dapat penghasilan dari situ. Jadi itu memang hanya kamu gunakan kalau basisnya bukan untuk komersial. Ya. Tapi kalau kita pakai yang dari sini, itu udah nggak apa? Kenapa? Yang kalau kita pakai soal yang ada di lisensi, pakai nggak? Tidak apa-apa karena memang tujuan kita bukan untuk komersial. Tidak apa-apa. Ya, ini hanya pembelajaran. Kalau Anda ingin berfokus pada konten kreator, ya, ya tujuh ya, paham ya? Jadi jangan menggunakan audio yang memang sudah punya lisensinya sendiri. Kalau tujuannya bukan komersial. Iya tujuh. Iya Pak. Oke, ya, keamanan juga seperti itu. Perhatikan keamanannya. Kemudian yang terakhir, paham? Ya ini dia. Ya, hal yang paling menarik bagi saya itu praktek, gitu ya. Prakteknya seperti apa, Pak? Mari saya tunjukkan. Boleh Pak, bikin blog Pak. Jadi gini, perhatikan blog yang sudah Bapak buat ini. Itu aplikasi. Ya. Pakai Indonesia dulu ya Pak. Oke. Perhatikan berapa? Jadi Bapak sudah buat 3 postingan ini hanya random ya, hanya sebagai contoh saja. Jadi ada 2 postingan tentang SKK, tentang konferensi. Kemudian ada ini satu yang berbeda. Ya, kalau ini kita yang pertama, ya. Atau 10 lagu yang paling banyak didengar sejauh ini, ya. Jadi Bapak membuat blog ini berdasarkan jumlah pendengar dari lagu-lagu yang Bapak daftarnya, ya, dari YouTube atau Spotify. Bapak rata-ratakan kira-kira urutan pertama dan 10 itu yang mana. Jadi urutan pertamanya sudah ada. Ya, urutan pertama The Weeknd, kedua itu Ed Sheeran, kemudian ketiga Lewis Capaldi, keempat Post Malone dan Sully. Yang ini konteksnya movie apa ya? Spider-Man kalau nggak salah ya. Kemudian hairstyle, kemudian Oliver dari Dragons, kemudian One Dance dari Drake, kemudian Olivia Olivia Rodrigo, ya, kemudian ini juga Dance Monkey, kemudian Bad Guy, kemudian itu ya. Jadi ini tidak Bapak asal buat berdasarkan data yang bisa diverifikasi kenyataannya. Kalau kamu cari di YouTube, kamu bisa bandingkan jumlah didengarnya, ya. Nah, di situ kan ada total views-nya kan. Kamu bisa bandingkan apakah benar informasinya atau tidak. Itu contohnya. Jadi ini yang dimaksud dengan konten yang berdasarkan fakta. Kemudian ini tentang konferensi ya. Ini Bapak tidak tahu apakah kalian sudah baca atau tidak. Belum. Sudah. Ini juga bisa disematkan link YouTube seperti ini ya. Bisa dilihat ya. Cara menyematkannya nanti kita pakai. Jadi tugas kalian sekarang, oke, ini ya. Nanti Bapak di komen materinya nanti bisa ya. Jadi tugas kalian sekarang, ya. Jadi di dokumen ini kita akan buat namanya draft pengerjaannya. Di draft itu kita akan mengerjakan menggunakan abstraksi, dekomposisi, pengenal pola dan seterusnya. Nanti kalian bisa baca di sini. Di abstraksi kira-kira kalian mau buat apa? Tapi ini dalam konteks blog dulu. Blognya nanti mengikuti yang sudah dibuat di blog. Ya, ini akan bawa nanti di komen. Ini dulu bawa aja di komen. Nanti aplikasi Blogger ya. Kenapa? Blogger. Kalau Blogger kan? Iya. Kalau Medium, Kenapa? Medium. Medium, boleh sama saja. Sama saja. Kalau kamu buat medium, apa sama saja. Kemudian, nah, mungkin kalian bertanya-tanya dari mana informasi kurensi itu Bapak buat? Itu Bapak ambil dari proposal kurensi. Ini resmi punya sekolah kita. Tapi masih tanggal yang lama ya. Jadi dari sini semua Bapak baca dulu, baru Bapak ubah semua informasi di sini dalam bentuk blog. Jadi jangan bilang bahwa Bapak asal informasi itu bisa Bapak buktikan. Ini informasi. Nah, ini juga akan Bapak share juga di komen biar kalian bisa membaca dan membandingkan. Ya. Jadi blog yang Anda buat itu, gini ya, tidak harus berupa informasi tentang
kegiatan-kegiatan di situ. Boleh ibaratnya tentang sejarah didirikannya Fransi ini, boleh atau apapun terserah, karena disesuaikan dengan orangnya juga seperti apa. Fokusmu itu tentang Fransi itu gimana? Boleh fokus kepada pertandingannya, boleh, ya. Boleh fokus kepada eventnya secara umum. Kalau yang PowerPoint itu kan background itu kan secara umum. Seperti apa sih Fransi itu boleh? Ada mau ditanya tentang tugasnya? Kalau cuma sebagian kayak futsal doang atau benar. Boleh, tapi kalau kamu contoh kamu sebagian futsalnya doang, berarti kamu harus menjelaskan secara detail tentang event futsal di Fransi itu. Jangan setengah-setengah, karena kamu hanya khusus itu. Boleh. Ada lagi? Nah, di draftnya, jadi hari ini yang paling kerjakan itu draft di docs. Ini hanya contoh, ya. Ini hanya contoh saja, biar bisa kalian. Di sini tidak apa-apa namanya. Pengenalan pola tidak ada ya. Nanti pengenalan polanya kalian tambahi. Ya, ini hanya contoh. Ya, silakan dibuat sesuai dengan ide kalian masing-masing. Ya, draft dulu, bloknya nanti kamu buat seperti ini. Nanti ini terakhir. Jadi bapak juga buat blok ini kan tidak langsung bapak buatkan di sini, tidak. Jadi bapak buat draft dulu. Kebetulan tidak diakui bapak buat draftnya. Jadi di draft itu bapak dulu judulnya apa, isinya apa, pembukaannya seperti apa. Maaf ya, bukan isi dulu. Judul, tagline-nya, pembukaannya, isi, penutup. Baru label, karena di blog itu di blogger kita harus buat label yang relevan itu seperti apa. Ya, kalau di video tidak perlu kamu buat label. Bagian di video. Tapi itu nanti prakteknya nanti, ya. Prakteknya di sini nanti dibuat dulu dalam bentuk draft. Di draft itu di atas buat nama kelas, ya. Kemudian judul blog muara. Judul blog itu harus menarik, apa namanya sebetulnya punchline. Itu harus bapak salah ngomong, ya. Jadi judulnya harus judul-judul yang mengajak orang untuk membaca artikelmu. Contoh ini kan agak gerafian dia. Nah, Presli apa back bla gitu ya. Nah, itu yang pecah. Jadi pecah gitu ya. Karena apa nih pecah gitu ya. Jadi gitu ya, ini dibaca. Karena sudah terlanjur diklik harus dibaca. Itu yang dimaksud dengan pecah tadi, ya. Maksudnya kalau lagi baca pelan begitu ya. Ya. Jadi ini hanya untuk mengundang apa namanya? Interestnya pembaca, ya, biar mau membaca. Ada lagi mau ditanya? Tidak ada. Tidak ditanya, kalau tidak ada selesai selamat berjumpa. Dikumpul hari ini. Terima kasih.
semacamnya Gisel untuk abstraksinya, perhitungannya tentang frekuensi, cara membaca semua kalangan, semua orang, tujuannya mempromosikan kegiatan frekuensi. Untuk dekomposisinya sendiri, langkah-langkah yang perlu dilakukan dari awal hingga akhir, mencari ide, membuat kerangka tulisan, menulis draft isi postingan, mencari gambar pendukung yang bebas kita, membuat akun blog, kemudian mempublikasikan. Kok sudah dicetak semuanya? Emang sudah dipublikasikan? Itu di up dulu ya, sama submit ke DCN ya. Jadi jangan dicetak dulu. Kemudian untuk algoritma tentang rencana kegiatan, ya, bagiannya ada judul postingan. Judul postingannya apa ini? CTD proyeksi teknologi. Paragraf pembuka. Oke. Paragraf ini pengenalan. Penutup. Oke, berarti di sini diperhatikan perhatikan ya. Di penutupnya ada untuk ajaran kembali. Diharuskan tujuan dia sudah jelas ya menginformasikan. Berarti di penutup harus ada untuk mengajak agar pembaca mau ikut menghadiri acara tersebut. Itu yang diharapkan di paragraf penutup, gitu ya. Jadi semuanya harus seperti itu. Kemudian kita masuk ke pengenalan polanya. Dekomposisi sudah ya. Ini algoritma dekomposisi abstraksi. Oke, berarti pengenalan polanya. Sekarang problemnya pertama tentu menunjukkan kegiatan ya. Kemudian ada sumbernya dari mana blog tersebut. Baik, ya. Oke. Ini sudah cukup bagus, tinggal dirapikan saja. Ya, dirapikan identitasnya, ditambahkan ya namanya, kelasnya, tinggal ditambahkan identitasnya, dirapikan kembali. Biasanya kalau untuk ini teksnya itu kan ada center, ada left, ada right, kemudian ada justify. Pilih yang justify biar ada kanan mata kanan atau kiri ya, biar rapi dia. Spasinya 1,5 ya. Untuk jenis kertas A4 aja, A4. Jenis teksnya bebas, ukuran teksnya bebas, yang penting rapi ya. Pengumpulan batas pengumpulan di GJR akan membuat sampai di hari Minggu, ya. Jadi hari Minggu semuanya harus sudah dikumpulkan docsnya, draftnya. Setelah dikumpulkan berarti draftnya sudah selesai, ya. Kalian sudah boleh melanjutkan untuk membuat blognya menggunakan website blogger ataupun video. Ada yang mau ditanya? Tidak ada. Kalau tidak ada silakan ditutup dengan greeting. Ya, bisa kan ya? Komputernya dimatikan. Jangan ada bukunya yang tertinggal. Masukin kursinya. Jose Geci. Indonesia,